legislatif itu sama bersinarnya dengan eksekutif. Kenapa? Karena nanti yang merasakan manfaatnya tentu saja masyarakat, gitu ya. Jadi jangan legislatif itu kalah bersinar dari eksekutif. Ini perlu, sehingga ketika dunia eksekutif dengan legislatif ini Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai meminta langkah konkret dari narasumber. Seandainya nanti terpilih menjadi anggota DPRD Batam, apa langkah konkret yang akan dilakukan? Oke, terima kasih Bang Agus dan Tribun yang sudah memberikan kesempatan nih bagi anak-anak muda Batam ya untuk bisa menyampaikan ide dan gagasannya di sini. Hari kita ketemu di sini, semoga ini bukan pertemuan terakhir. Dan maksudnya nanti ketemu lagi di kantor di Dewan maksudnya. Nah, jadi sebenarnya saya dari sudah dari lama ya. Saya ini lahir tumbuh besar di Sagulung. Jadi saya anak Sagulung nih. Ketemu sama teman-teman yang memang sudah ini ya. Sudah maju-maju ya. Kalau saya kan butuh perjuangan keras sekali nih sampai bisa gabung di sini. Nah, jadi saya sebenarnya baik dengan perusahaan saya, dengan organisasi saya di Gcraft, itu kita memang sudah sering roadshow ke sekolah-sekolah, baik itu literasi digital, kemudian juga mengajarkan bagaimana cara membuat proposal bisnis, kemudian juga inkubasi bisnis, walaupun masih level-level kecil gitu ya, ke sekolah-sekolah. Kemudian kami membuat bazar, pameran, expo di Harbor Bay, di Engku Putri, di MB2 udah sering sekali. Jadi itu kan maksudnya kita kenapa saya juga mau nyalek, itu kan sebenarnya kalau misalnya waktu saya belum jadi anggota dewan tentu penuh dengan keterbatasan. Yang merasakan manfaatnya hanya 1-2 misalnya. Tapi ketika kita nanti jadi di dewan, otomatis kan manfaat ini bisa lebih luas jangkauannya, bisa sebatam gitu ya. Nah, tadi dari sisi budgeting, saya di program program kerja pribadi saya memang tadi seperti Bang Gabriel tadi bahwa saya akan melanjutkan apa yang sudah saya lakukan, kemudian memanfaatkan dana pribadi, dana-dana lainnya, kemudian dana pokir tadi untuk pengembangan SDM. Baik itu sertifikasi, membuat pelatihan, kemudian melakukan UMKM. Termasuk dalam hal perizinan. Tentu kalau kita dewan kita bisa mengawasi eksekutif, kita bisa fokus kepada tadi, perizinan tadi. Sebenarnya sudah cepat atau belum, sudah ringkas atau belum, sudah mudah atau belum. Nah, itulah peran kita. Kemudian jika saya jadi dewan, saya ingin legislatif itu sama bersinarnya dengan eksekutif. Kenapa? Karena nanti yang merasakan manfaatnya tentu saja masyarakat, gitu ya. Jadi jangan legislatif itu kalah bersinar dari eksekutif. Ini perlu, sehingga ketika dunia eksekutif dengan legislatif ini kompetitif, kita saling bersaing siapa yang paling bersinar, tentu kan ekonomi, investasi yang ada di sini yang ada di Kota Batam ini yang semakin maju. Maksud saya kompetisi tadi bukan berarti kita konflik ya, ribut-ribut gitu ya, bukan. Tapi kompetitif dalam artian kita bekerja dengan baik sekali untuk masyarakat. Nah itu. Kemudian untuk tadi sebenarnya saya sudah sampaikan pengawasan ya, fungsi pengawasan, kemudian budgeting. Nah jadi saya harapkan anggota dewan, tentu kalau misal soal bersinar tadi saya nggak bisa sendirian. Jadi saya berharap memang nanti dewan-dewan yang terpilih ya, anggota-anggota yang nanti terpilih menjadi anggota dewan dari partai-partainya masing-masing, ini benar-benar masyarakat juga bisa dapat melihat potensi dari figur gitu ya, mengenal figur, dipilihlah dengan sebaik-baiknya sehingga tadi kita bisa kerja keras bersama-sama, berkolaborasi antara pemerintah, baik eksekutif dengan legislatif, kemudian dengan perusahaan swasta, lembaga pendidikan dan juga masyarakat yang diwakili oleh organisasi-organisasi masyarakat. Bagaimana visi misi kita adalah untuk kemajuan Kota Batam. Itu aja dari saya, terima kasih Bang. Terima kasih. Ke Vanessa silakan. Oke.
sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota